Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Menteri? Alhamdulillah, sehat-sehat selalu. Alhamdulillah kalau sehat. Sebaliknya nih Pak Menteri, sehat. Alhamdulillah. Kita selalu Ya. sehat, mudah-mudahan Pak. Ini saya dalam kondisi sehat juga ya. Alhamdulillah. Ini saya mendapat tugas dalam rangka calon guru penggerak nih Pak. Alhamdulillah. Ya Allah. Saya dapat tugas untuk bertanya tentang cara pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan. Nah, yang pertama Bapak, Iya. selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Begini Pak ya. Memang itu adalah suatu pertanyaan yang sangat bagus sekali dari seorang guru penggerak. Pertanyaannya sangat-sangat luar biasa ini, benar-benar ya. Iya. Gimana? Tapi namanya juga pengalaman berdasarkan saya pribadi ya Pak. Iya. Untuk mengidentifikasi sebuah masalah, Iya. memang kita tidak bisa langsung tahu masalah itu. Pastikan ada informasi, baik itu dari orang tua, ya, baik itu dari siswa maupun Ya. yang terutama dari guru, dari masyarakat, itu pasti informasi itu muncul. Nah kita identifikasi masalah apa yang di dalamnya. Gitu ya. Memang satu masalah itu ada yang disebut dengan dilema etika, Ya. ada juga yang dimaksud dengan bujukan moral. Iya, iya, betul. Hanya kalau bersama saya di sini, kalau memang itu ada suatu persoalan yang sifatnya sulit dibandingkan, ini benar, Ya. semuanya sama-sama benar, Ya. pasti itu termasuk kepada dilema. Iya, Kita dilema. kita sebagai pemimpin itu pasti dilema. Iya. Itu dalamnya juga dilema. Tapi kalau memang ini benar, tidak ada yang salah, Salah. gitu ya, ada yang salah. Iya. Gitu. Kita dalam kategorikan kepada bujukan moral. Iya, betul. Bagaimana kita bisa menyikapi masalah itu Iya. supaya satu permasalahan dapat diselesaikan dengan baik. Iya. Itu menurut saya Pak, itu pribadi. Iya, Maaf, betul, ini betul. juga. Iya, 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 betul. Terima kasih ya. Iya, betul. Berarti kalau memang kalau ada kasus yang benar-benar dengan benar itu berarti dilema etika ya Pak ya. Iya. Kalau memang ada yang benar terus ada yang pasti salah itu kan bujukan moral ya. Oke, terima kasih. Yang kedua Bapak, Iya. selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, yang mungkin kalau tidak kita ambil dari tadi sih yang pertama ya, dari soal yang pertama berarti masuknya ke dilema etika Pak ya. Nah, bagaimana caranya tuh Pak menjalankan pengambilan keputusannya Pak? Kalau untuk mengambil keputusan Pak, menurut hemat saya memang tidak mudah. Tidak mudah karena tidak kita langsung bisa ada satu permasalahan langsung diputus dengan begitu saja. Iya. Tidak seperti itu menurut saya. Pasti yang pertama kita dasari dulu. Ini kasusnya seperti apa? Mudah atau ringan? Iya. Itu harus kita diklasifikasi. Nah, mungkin keputusan itu kita ambil. Apakah kalau memang kasusnya agak sedikit ringan-ringan kan kita bisa musyawarahkan dulu dengan Iya. guru yang ada, dengan stakeholder yang ada, Iya. yang bisa membantu kita, dan akhirnya kita bisa mengambil keputusan dengan sebaik mungkin. Iya. Kalau kita sudah tahu persoalannya seperti apa, ya kalau memang kita dipandang untuk sulit, kita bisa mengambil orang-orang ataupun yang lain yang bisa membantu kita merumuskan suatu persoalan yang lebih baik dan akurat dalam mengambil satu keputusan. Iya, siap. Betul, berarti kita tetap harus berkolaborasi dengan orang lain gitu ya. Betul. Kalau hal ini ya intinya Tidak sih bisa mengambil keputusan sendiri, apalagi yang harus kita putuskan itu adalah keputusan
keputusan yang sifatnya bersama-sama. Iya betul. Nah, oke, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bapak. Langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak, dalam mengambil keputusan? Dalam mengambil keputusan Iya, prosedurnya, langkahnya atau langkahnya apa? banyak langkah ya untuk mengambil keputusan itu. Yang pertama kita lihat kasusnya Pak ya. Iya. Kasusnya ini adalah kita identifikasi dulu kasusnya. Iya, iya, Kasus apa, identifikasi dulu ya. apakah kasus itu kasus anak, apakah kasus itu kasus guru, apakah kasus itu kasus yang ada di sekolah itu tentang apa lingkungan. Iya, iya betul. Kita harus tahu dulu, Identifikasi dulu memilih ya. dan memilah gitu untuk menghadapi apa kasusnya itu. Nah, itu harus kita dibedakan dulu. Nanti kalau kita sudah sudah teridentifikasi suatu masalahnya, kita dirumus putuskan. Nanti kita musyawarahkan. Soalnya kalau berdasarkan saya yang pernah saya baca, yang namanya kepemimpinan itu mempunyai 3 kategori Pak menurut saya. Iya, iya. Yang pertama mungkin ada satu pemimpin yang bersifat demokratis, Iya betul. ada yang pemimpin sifatnya apatis, Iya. ada yang sifatnya pemimpin otoriter. Iya, iya. Tiga-tiganya sangat penting Pak. Kalau kita bisa dimusyawarahkan ya kita musyawarahkan. Kalau memang musyawarahnya masih belum bisa diambil keputusan dengan baik, ya kita ambil satu keputusan yang mutlak dari otoriter tersebut. Bisa otoriter juga ya sebenarnya Bisa, sih ya. Pak. Tergantung kasus ya. Tergantung kasus dan bertanggung. Iya betul betul. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif, Pak, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Jadi kalau memang dilema etika Iya. ya, dilema etika itu memang satu keputusan yang diambil oleh perasaan sendiri memang beda ya Pak ini. Ini seperti apa itu kan. Iya pasti betul. dilema gitu ya. Dilema. Yang efektifnya gimana, Nah, Pak? efektifnya Cara mungkin ya kalau menurut saya mungkin tidak bisa mengambil keputusan sendiri Pak ya. Ya paling banyak sedikit itu kita dimusyawarahkan saja yang ada. Nah, apabila tidak tetap harus ada musyawarah dengan guru-guru yang lain ataupun dengan pihak-pihak yang lain. Oh gitu ya. Jadi kita ke musyawarah ya. Musyawarah. Intinya sih untuk efektivitas ya, Pak ya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan, Pak, dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Jadi tantangannya apa nih? Banyak Pak. Dalam hal itu. Banyak Pak tantangan. Banyak ya. Banyak sekali. Iya. Kalau dalam hal apapun juga namanya tantangan itu pasti ada. Gitu ya. Kita mendapat gebrakan ataupun mendapat sangkal dari orang lain juga banyak ya. Oh Karena gitu ya. saya yakin namanya keputusan, walaupun keputusan kita baik ya, belum tentu dikatakan baik oleh orang lain. Oh iya gitu ya. Karena yang namanya keputusan itu bukan untuk menjadi kepuasan orang lain. Iya. Bukan untuk menjadi seseorang jadi puas ya. Oh saya tidak senang keputusan, tapi intinya keputusan itu harus kita lakukan kalau memang itu adalah hal yang baik. Iya iya. Bukan alat pemuas. Iya. Jadi memang tantangannya kita harus memuaskan berbagai pihak gitu Berbagai ya, kadang pihak. ke sana ya. Oke. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Pak? Kalau jadwal kayaknya enggak. Atau menyelesaikan langsung tentang, Pak? Kalau masalah jadwal untuk masalah kasus, kayaknya untuk terjadwal sangat jarang ya Pak. Iya. Jadwal itu jarang. Iya. Banyak. Kalau kasus gitu ya. Iya, kalau kasus itu kan tadi dia udah bilang seperti apa kasusnya. Kalau memang ada masalah yang sepele ya Pak. Masa kita harus ditunggu dengan keputusan yang menunggu waktu yang lama Iya. gitu kan. Kalau memang bisa diselesaikan pada saat ini, kenapa kita tidak? Jadi intinya sih penyelesaian masalah itu pada saat itu, Pak Pada ya. saat itu Langsung ya. sesuai dengan situasi kondisi yang Iya ada. betul. Situasi yang dibutuhkan, Pak Yang ya. dibutuhkan, betul. Nah, apakah adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika, Pak? Jadi
gini maksudnya, adakah seseorang atau faktor-faktor tuh yang mempermudah, jadi mempermudah gitu? Oh iya pasti jelas ada Pak. Ada ya? Ada. Soalnya kalau dalam satu instansi ya umpamanya kita juga kan berada di satuan kerja Pak ya. Banyak kan kita juga punya rekan. Iya. Rekan ada guru, ada orang tua siswa selalu maju di sini, ada Iya. stakeholder yang lain. Iya. Pasti dia membantu kita Pak dalam mengambil keputusan. Adapun ada yang tidak membantu itu mungkin hanya sebagai orang saja. Tapi kalau guru saya yakin, kalau guru ya saya sebagai rekan kerja, sebagai keluarga yang ada di sekolah, saya yakin apapun keputusan. Jadi yang paling utama itu rekan sejawat Rekan kita Pak ya? sejawat kita. Kan kita ya yang membantu tuh, karena kita tentunya berhubungan di dalam sebuah organisasi Pak ya? Betul. Pak, betul. Itu definisi. Ya. Nah, kita ke pertanyaan yang terakhir Bapak. Dari semua yang telah disampaikan tadi Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika Pak? Pembelajarannya, jadi Aduh. apa ya namanya, makna atau apa Pak? Hikmah gitu Hikmahnya. Betul, Pak. Hikmahnya Pak. Ini benar-benar guru penggerak yang sangat luar biasa. Satu pertanyaan itu tuh nonjok. Jadi hikmahnya gimana Pak? Hikmahnya. Ya kalau menurut hemat saya, segala sesuatu pun apapun alasannya pasti ada hikmahnya ya. Iya. Apalagi dalam mengambil keputusan. Mungkin bagi saya pribadi adalah saya boleh katakan kalau kita egonya kita sebagai leader lah pokoknya ya. Iya. Pemimpin. Itu hikmahnya pasti ada. Kita Iya. dapat menjadikan satu pemimpin yang bisa mengambil keputusan dengan tepat Iya. dan benar Benar. tidak istilahnya berpihak kepada salah satu pihak, baik kepada A ataupun B apabila itu sifatnya individual ya, terus Iya. bisa menjadi orang lain itu menjadi dengan keputusan yang kita buat menjadi senang dan juga Iya. mengakuinya. Iya betul ya. Dan jika bisa tangguh lah, belajar mengambil Iya. keputusan. Betul. Berarti untuk tidak ada masalah ke satu pihak, tidak ada masalah ke pihak lain Pak ya. Betul. Intinya sih tadi tepat dan benar intinya Pak ya. Mudah-mudahan seperti itu. Iya sip. Terima kasih atas wawancara dan waktu yang telah diberikan kepada Bapak. Sama-sama. Mohon maaf telah mengganggu aktivitas Bapak. Mudah-mudahan pembicaraan kita bermanfaat. Amin. Baik untuk saya sendiri Iya. dalam rangka belajar maupun untuk Bapak ataupun dunia pendidikan kita. Terima Mohon maaf kasih. juga ya ini barangkali jawabannya kurang begitu memuaskan pada itu kan ditanya sih dalam waktu. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sip.